Banyak orang sekarang bertanya-tanya di mana posisi politik Pak Jokowi. Bukan hanya masyarakat awam yang bertanya-tanya, bahkan kita pun bertanya-tanya sebetulnya sekarang posisi politik Pak Jokowi di mana. Pasca pendaftaran Ganjar bersama Pak Mahfud, semua masih bertanya-tanya di mana posisi politik Pak Jokowi. Banyak yang mencoba menjawab dengan diplomasi, oh kan tidak mungkin, presiden kan harus netral. Presiden tidak mungkin menyatakan dukungan secara langsung. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PD Perjuangan. Dan sebelumnya terlihat beliau menunjukkan dukungannya ketika Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PD Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan Pak Jokowi hadir kala itu, yang sedang berada di Solo dan hadir ke Jakarta dan balik lagi ke Solo bersama dengan Ganjar Pranowo. Publik kemudian melihat bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar karena pulangnya satu pesawat di dalam pesawat kepresidenan. Dan di dinamika politik terjadi pasca itu, terlihat Pak Jokowi seperti seolah-olah seakan-akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Banyak yang mengartikan, bahkan ya yang seolah-olah menjadi pakar gestur segala macam berbicara, oh dari gesturnya Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi sama, sampai hari ini Pak Jokowi juga tidak pernah menyatakan mendukung Prabowo Subianto, tidak pernah menyatakan bahwa 2024 Jokowi bersama dengan Prabowo. Tetapi yang ada adalah Prabowo Subianto dan para pendukungnya mengidentikan seolah-olah Pak Jokowi mendukung Prabowo. Tetapi sekarang kita semua sama-sama bertanya, sebetulnya memang posisi politik Pak Jokowi ada di mana? Sebagai kader seharusnya Pak Jokowi juga mendukung garis politik PD Perjuangan, karena PD Perjuangan saat ini adalah pendukung mencapreskan Ganjar Pranowo dan wakilnya Pak Mahfud MD. Maka selayaknya lah sebagai kader partai Pak Jokowi juga mendukung Ganjar dan Mahfud. Tetapi statement itu belum kita dengar sampai saat ini karena kebetulan juga Pak Jokowi sedang tidak berada di dalam negeri. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ketika ditanya oleh media tentang dukungan Pak Jokowi menunjukkan bahwa ada komunikasi yang tidak berjalan sepatutnya, karena seharusnya Pak Jokowi berada di luar negeri pun mestinya sikap politik beliau bisa kita lihat dan kita bisa baca, bisa disampaikan mendukung Ganjar Mahfud atau tidak, atau mendukung Prabowo atau tidak. Kalau Anies Baswedan ya tidak mungkin, karena tidak mungkin Pak Jokowi berada satu barisan dengan Anies Baswedan. Nah sekarang pertanyaan ini belum terjawab. Ditambah lagi dinamika politik di internal Koalisi Indonesia Maju, yang mana capresnya adalah Bapak Prabowo Subianto, yang sampai hari ini tidak jelas wakilnya siapa. Ketika Mahkamah Konstitusi membacakan putusan tentang syarat capres dan cawapres, yang terlihat paling sumringah sebetulnya adalah Koalisi Indonesia Maju, bahwa seolah-olah Gibran putra Jokowi akan mau menjadi dan akan punya kesempatan untuk menjadi wakilnya Bapak Prabowo. Tapi sampai hari ini juga tidak jelas. Saya melihat ada kegalauan, kegamangan dari sikap Mas Gibran juga, yang setengah ragu, setengah hati, setengah mau, setengah tidak untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Dan ini akan membuat situasi politik yang tidak baik di Koalisi Indonesia Maju. Maka sampai sekarang Bapak Prabowo Subianto tidak jelas wakilnya siapa. Dan ini menunjukkan bahwa pasangan ini memang nantinya adalah pasangan yang tidak siap untuk berkompetisi, tidak siap untuk memimpin Indonesia. Karena untuk memilih cawapres saja ragu dan tidak punya sikap yang jelas dan tegas. Mungkin mengandalkan putusan MK, mereka berharap berpasangan dengan Gibran. Tetapi tidak semudah itu, bahwa ini tidak seperti membuat telur ceplok, begitu telurnya dipecah, tuangin ke penggorengan jadi telur ceplok. Tidak seperti itu di dalam politik, ada aturan. Apalagi ini adalah soal bicara aturan dan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi dasar peraturan KPU setelah undang-undangnya direvisi. Maka undang-undang pemilu harus direvisi dulu menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, baru kemudian turunannya peraturan KPU bisa dibuat. Dan ini akan membutuhkan waktu, dan ini saya lihat menjadi hambatan tersendiri bagi Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, sehingga sampai sekarang tidak jelas wakilnya. Tapi kembali kepada pertanyaan kita awal, sebetulnya memang sekarang posisi politik Pak Jokowi ini di mana? Sama dengan posisi politik PSI. Kalau saya melihatnya sekarang bahwa ya Jokowi sudah menjadi PSI.
sama-sama ngambang sikapnya, sama-sama tidak jelas, karena PSI juga sekarang ketua umumnya adalah putra Jokowi. Kaisang tidak juga bersikap apakah mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo, sepertinya masih menunggu bacaan-bacaan lebih lanjut, dan ini menunjukkan kelemahan. Orang-orang yang tegas punya prinsip seharusnya tidak lagi lemah dalam waktu sesempit ini untuk menentukan siapa capres cawapres. Saya melihat di sini ya lemah, padahal seharusnya sikap jelas bisa menunjukkan karakter seorang pemimpin. Pak Jokowi dan PSI sedang berpolitik mengambang bagai layangan putus.